Masih di Anies Pagi bersama saya Cikam Mutazam dan rekan Galuh Pandu. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anies Pagi hari ini. Dan kita ke informasi berikutnya pemirsa. 3 gembong narkoba jaringan bandar narkoba Helen dari Jambi tiba di Barreskrim Polri pada Sabtu malam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tiga anggota jaringan bandar narkoba Helen asal Jambi yakni T, A, dan M digiring petugas ke gedung Kops Bayangkara. Ketiganya bungkam dan dikawal ketat para petugas. Rencananya, T, A, dan M langsung diperiksa secara intensif. Sebelumnya, 3 kaki kanan jaringan bandar narkoba Helen, yakni T, A, dan M, diterbangkan dari Jambi menggunakan pesawat GA135 pada pukul 17.45 Sabtu sore. Ketiganya menjadi perhatian pengunjung dan penumpang pesawat di Bandara Sultan Toha, Jambi. Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulya Prianto menyebut ketiganya merupakan bandar narkoba di mana T dan A masih bersaudara dengan bandar narkoba Helen yang tertangkap di Jakarta. Sejauh ini tim gabungan telah menangkap total 9 orang yang merupakan sindikat narkoba jaringan Helen. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri dengan Ditres Narkoba Polda Jambi, tim gabungan tersebut telah mengamankan kembali 3 orang yang merupakan bagian dari kelompok yang sudah diamankan kemarin, ya, dengan inisial T, A, dan M, ya, T, A, dan M. Semuanya diamankan di Jambi, dibawa ke Jakarta, ke Barreskrim Polri untuk dilakukan. 2 kakak beradik luka serius usai dianiaya seorang preman di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ya, usai melukai korban, pelaku kabur dan masih diburu polisi. Deris dan Rizky, 2 kakak beradik menjadi korban penganiayaan seorang preman di Jalan Harun Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kedua korban mengalami luka sayatan senjata tajam di bagian wajah dan leher. Ibu korban menuturkan saat kejadian pelaku datang ke rumahnya meminta uang jatah preman dengan alasan untuk membeli rokok. Mendengar ibunya dipalak, kedua korban keluar dari dalam rumah. Sempat terjadi cekcok antara korban dan preman hingga berujung penganiayaan menggunakan senjata tajam. Usai melakukan penusukan, pelaku langsung melarikan diri. Kamu minta jatah buat apa gitu ya? Kamu itu sebagai apa? Nonjok duluan tuh. Ke samping belakang, ke samping belakang dia ngambil semacam pisau itu. Seorang korban saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pelni, Jakarta Barat akibat luka serius di bagian leher. Keluarga korban berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku karena sudah sangat meresahkan. Dari Jakarta, Miftol Gani Ainus melaporkan. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono menyempatkan diri untuk makan siang di salah satu UMKM lokal kuliner bakso di Rawamangun, Jakarta Timur. Suswono menyebut bahwa Ridwan Suswono telah menyiapkan program kerja berupa kredit tanpa bunga bagi pelaku UMKM di Jakarta. Suswono juga menyempatkan untuk menyapa sejumlah pengunjung. Selain untuk makan siang, Suswono menyebut kunjungannya sekaligus untuk melihat masalah terkait UMKM di Jakarta. Suswono menegaskan pasangan Ridho telah menyiapkan sejumlah program kerja untuk mendukung UMKM. Salah satunya adalah program Ketupat atau kredit tanpa bunga akses cepat yang memprioritaskan UMKM untuk mendapatkan kredit dana hingga 10 juta rupiah tanpa bunga. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 3 Pramono Rano menyapa warga di Jakarta di Indoor Velodrome, Jakarta. Di hadapan pendukungnya, Pramono Rano optimis bisa menang 1 putaran. Keduanya hadir dalam acara yang bertajuk Town Hall Meeting Jakarta Menyala yang digelar oleh para simpatisan. Turut hadir komedian Lis Hartono atau Cak Lontong yang merupakan ketua tim pemenangan pasangan nomor urut 3.
Dalam acara ini, pasangan Pramrano menyampaikan sejumlah janji kampanye. Paslon nomor urut 3 ini yakin bisa menang dalam satu putaran. Cagup Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana menemui rekan sejawatnya dan para alumni SMP 60 Jakarta di kawasan Petojo, Jakarta Pusat. Kun menyampaikan visi misi dan program unggulannya bersama Dharma Pongrekun. Kun juga menyerap aspirasi rekan-rekan alumni SMP 60 Jakarta, berjanji akan menyediakan internet gratis bagi warga untuk mendorong produktivitas masyarakat dan meningkatkan pendapatan ekonomi secara digital. Jelang debat perdana Pilgub Jawa Timur, calon gubernur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa menyatakan telah siap. Ya, debat ini pun menjadi momentum Khofifah untuk memaparkan capaian selama 5 tahun memimpin Jawa Timur. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa mengaku siap menghadapi debat perdana yang akan digelar pada 18 Oktober 2024 mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan Khofifah saat melakukan kampanye di Pasar Tradisional Pabean, Kota Surabaya, Jawa Timur. Sebagai paslon petahana, Khofifah meyakini bahwa debat kali ini menjadi momentum yang pas dalam memaparkan capaian 5 tahun memimpin Jawa Timur serta visi misi ke depan maupun capaian keberhasilan yang telah dilakukan di periode pertama. Apalagi menurutnya tema debat yang tentang kebutuhan dasar merupakan fokus programnya selama menjadi Gubernur Jawa Timur periode 2019 sampai 2024. Khofifah juga terus berkoordinasi dengan wakilnya Emil Elistianto Dardak untuk memaksimalkan penampilan saat debat pada 18 Oktober mendatang sehingga semua programnya bisa disampaikan ke masyarakat. Insya Allah ini tanggal 18 malam debat pertama, materinya pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan kedaulatan pangan. Ini hal-hal yang insya Allah kita sangat fokus pada 5 tahun kami memimpin Jawa Timur pada tahun ini. Jadi kita puncak koordinasi bahwa kita tetap menjaga stamina kita prima secara kualitatif. Seperti diketahui, debat perdana pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur akan digelar oleh KPU Jawa Timur pada tanggal 18 Oktober mendatang. Debat perdana ini mengangkat tema kebutuhan dasar yang mencakup pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan kedaulatan pangan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Kampanye terbuka calon gubernur Banten Andra Soni dan calon bupati Tangerang Maishal Rashid digelar dalam satu panggung. Sejumlah artis ibu kota hadir memeriahkan kampanye yang digelar di lapangan Kemiri, Kabupaten Tangerang. Ribuan warga Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang memadati lapangan terbuka yang dijadikan sebagai lokasi kampanye terbuka calon gubernur Banten Andra Soni dan calon bupati Tangerang Maishal Rashid. Kampanye tersebut turut dimeriahkan oleh sejumlah artis ibu kota seperti Raffi Ahmad, Inara, Selin, Marcel, Carly, Aziz Gagap, Ria Ricis, Reski Aditya, Tara Budiman, dan Citra Kirana. Hal ini membuat kampanye terbuka ini seperti temu kangen para artis dan fansnya. Di hadapan para pendukungnya, calon gubernur Banten Andra Soni menjanjikan bakal melakukan perbaikan ekonomi melalui peningkatan lapangan kerja dan pendidikan gratis bagi seluruh warga Banten. Hal serupa diungkapkan oleh calon Bupati Tangerang Maishal Rashid, di mana adanya ambulans setiap desa kelurahan dan pendidikan gratis di tingkat sekolah dasar serta layanan kesehatan gratis menjadi solusi bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. Usai melakukan kampanye terbuka, calon Bupati Tangerang Maishal Rashid melanjutkan kegiatannya dengan mengunjungi sentra pembudidayaan ikan nila milik pesantren As-Salam Kemiri. Bukan saja menimba ilmu pengetahuan agama di pondok pesantren, tapi juga dari sisi ekonominya ada nilai-nilai khusus terkait dengan pengelolaan budidaya ikan. Jadi ini contoh yang positif, contoh yang baik. Mudah-mudahan ini bisa diikuti lagi oleh pondok pesantren lainnya, atau mungkin oleh masyarakat umum. Maishal pun berjanji akan membantu permodalan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang yang akan menjadi peternak ikan tawar apabila dirinya terpilih menjadi Bupati Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan.